Perkenalkan, nama saya Laurensi Prasanda. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan PPA-PK. Saya dari angkatan 2022. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS mata kuliah pengantar ilmu politik. Yang pertama, silakan analisis dengan mendalam bagaimana hubungan media sosial dan media massa terhadap politik praktis berdasarkan film tersebut sesuai pendapat Anda. Menurut saya, hubungan media sosial terhadap politik praktis berdasarkan film tersebut, yaitu di mana seseorang yang menggunakan alat berupa media sosial dalam menyampaikan atau mempromosikan seseorang yang terlibat di dalam dunia politik, sehingga berita tersebut cepat tersebar dan diterima oleh pengguna sesama media sosial. Tetapi pada berita yang disampaikan tersebut belum pasti benar dan akurat. Walaupun demikian, berita tersebut sangat berpengaruh sekali bagi penerima dan pendengar di dalam dunia politik dan sebagainya. Hubungan media massa terhadap politik praktis, yaitu berdasarkan film tersebut, di mana seseorang membuat atau menulis berita yang ingin disampaikan melalui media massa. Sebelum seseorang tersebut menulis berita yang ingin disampaikannya, ia harus tahu kebenaran berita tersebut dengan cara menyelidiki dan mendalami terlebih dahulu tentang suatu permasalahan yang terjadi di dalamnya. Karena dalam hal tersebut sangat berpengaruh baik bagi banyak orang yang membaca atau mendengarnya, serta sangat berpengaruh juga di dalam dunia politik praktis. Juga sebagai alat untuk membangun kultur dan ideologi dominan, dan juga mampu mengkonstruksi tanggapan umum dengan mengangkat sebuah isu yang dapat diterima tanggapannya oleh masyarakat. Jadi, media sosial dan media massa mempunyai tujuan yang sama, yaitu dalam menyampaikan sebuah berita dengan cepat dan praktis, sehingga berita tersebut dapat mempengaruhi seseorang dan beberapa kelompok lain setelah membaca dan mendengar berita tersebut. Karena di media sosial dan media massa tersebut dapat merubah segalanya dengan cepat. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah kisah pada film ini benar-benar terjadi di kehidupan kita? Jika iya, apa alasan Anda menyatakan hal tersebut? Jika tidak, apa alasan Anda menyatakan hal tersebut? Tanggapan saya, iya. Alasannya, karena dari kisah nyata seseorang, maka bisa timbul ide atau alur sebuah cerita yang akan dibuat film. Dan pada kenyataannya juga, banyak sekali pengguna media sosial menemukan banyak teman-teman baru di media sosialnya. Bahkan ada yang menemukan jodohnya. Seperti cerita antara Sukmo dan Hanum
yang terdapat dalam film tersebut, yaitu perempuan cantik yang ia kenal melalui Twitter. Berawal dari chatan sehingga menimbulkan perasaan, dan Hanum perempuan cantik tersebut menggunakan Twitter sebagai rutinitas sehari-hari baginya untuk membuang rasa bosan. Sedangkan teman kerjanya Hanum mengatakan kepadanya bahwa yang menyenangkan di dunia maya akan mengecewakan di dunia nyata. Tetapi Hanum tetap tidak mendengarkan perkataan temannya tersebut, sehingga ia dan Sukmo sudah berjanji untuk bertemu di suatu kafe. Tetapi setelah Sukmo menyusul Hanum, ia melihat Hanum dari kejauhan, dan Hanum sangat cantik, sedangkan Sukmo hanyalah laki-laki yang tidak punya apa-apa. Kemudian ada lelaki yang mendekati Hanum. Sukmo pun langsung keluar dari kafe dan tidak jadi untuk menemui Hanum, perempuan cantik itu. Sekarang sering kita lihat di mana berkenalan melalui media sosial, baik itu melalui WhatsApp, Instagram, Telegram, maupun media sosial lainnya. Bagi para pengguna media sosial yang ingin membuang rasa bosannya sehingga mendapatkan kenalan dengan lawan jenis, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif, di mana media sosial sekarang ini lebih banyak digunakan untuk membalas dendam, baik itu dalam membuat status, untuk menyinggung sesama, dan kebanyakan remaja menggunakan media sosial dengan tidak baik, seperti ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, atau berkenalan dengan orang jauh dan membawa pengaruh negatif, apalagi dalam soal perasaan. Hanya melalui media sosial sudah membuat seseorang bisa jatuh cinta dan merubah sikap seseorang dengan cepat. Di dalam politik juga, orang-orang selalu menggunakan media sosial dan media massa untuk mempromosikan calon-calon kandidat-kandidatnya dan menyampaikan semua tujuan-tujuan yang akan dipenuhi jika dia sudah duduk dan menjabat sebagai pemimpin. Pertanyaan ketiga. Silakan kemukakan pendapat Anda bagaimana cara menjadi mahasiswa sebagai partisipan atau pemilih yang bijak dan cerdas menjelang kontestasi Pilpres tahun 2024. Menurut pendapat saya, menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswi sebagai partisipan atau pemilih yang bijak dan cerdas menjelang kontestasi Pilpres pada tahun 2024, yaitu saya harus ikut berpartisipasi di dalam persiapan pemilihan Pilpres pada tahun 2024. Dengan cara saya harus mampu menebar energi positif serta menebar virus-virus kebaikan, khususnya dalam hal pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif, dengan tujuan pada saat menjelang pemilihannya nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar dan tepat pada sasaran. Dan dalam penggunaan media sosial, baik itu memberikan suatu informasi terkait kepada calon-calon kandidat-kandidatnya, dapat memberikan tujuan yang bisa diterima oleh semua masyarakat yang akan memilih itu sesuai dengan hati nurani. Tidak ada paksaan dari siapapun untuk memilih mana yang terbaik untuk menjadi pemimpin. Juga itu
dari diri kita sendiri, serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi sesama pengguna media sosial, serta tidak adanya hal yang menyinggung satu sama lain, tetapi harus memberikan informasi positif, yaitu bisa diterima oleh sesama. Sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Selamat malam.